Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'ala dini kulli wa kafa billahi syahida. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya wa la rasula ba'da. Sahabat salihah yang dirahmati Allah, apa kabarnya hari ini? Semoga senantiasa sehat dalam kebaikan dan dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Masya Allah. Sahabat salihah yang dirahmati Allah, alhamdulillah ada kebahagiaan tersendiri ya hari ini kita bisa kembali sharing ya bersama di kesempatan kali ini. Hari ini saya ingin sharing terkait dengan beberapa hal ya yang sering kita dapati, khususnya ya yang terjadi pada akhir-akhir ini. Banyaknya kasus ya, baik itu kasus bunuh diri ya, di daerah saya sendiri gitu ya, sudah mendapati beberapa kasus kejadian gitu, baik itu gantung diri ya, bunuh diri dengan cara apapun gitu ya. Bahkan di beberapa berita ya, di media sosial ya, atau di media-media elektronik kita mendapati ada beberapa kasus yang baik itu suami membunuh istri ya, atau bahkan seorang ibu yang nekat ya, bahkan tega membunuh atau menyakiti anak-anaknya ya. Nauzubillah min dzalik. Ini adalah berita yang sangat memiriskan ya, yang sangat membuat kita merasa sedih ya, membuat kita merasa terpukul ya, dan pastinya kita akan bertanya gitu ya, kenapa bisa terjadi hal yang seperti ini ya. Ada banyak hal ya yang kita rasakan setiap hari ya, baik itu rasa sedih ya, rasa kecewa ya, hingga berkumpul ya seluruh perasaan sedih, marah, kecewa, kesel gitu ya, sampai berada pada titik stres ya, depresi ya. Kalau kemudian para ibu-ibu yang baru melahirkan ya, itu kemudian dikatakan mendapati sindrom baby blues ya. Jadi perasaan-perasaan yang seperti ini kemudian kita berakhir ya, hingga berakhir pada kondisi di mana menghabisi nyawa ya, atau menghabisi nyawa sendiri ya, atau kemudian para ibu yang tega menghabisi nyawa anak-anaknya ya, dikarenakan merasa ada perasaan yang muncul di dalam hatinya. Nah, kalau kemudian kita berkaca ya pada kasus-kasus ini ya, pada kondisi seperti ini, kepada siapakah sih sebenarnya gitu ya kita harus menyandarkan hidup kita. Nah, kalau kemudian ya akhwati sholihah ya, para sahabat sholihah yang dirahmati Allah, nggak ada manusia yang nggak diuji ya. Bahkan para nabi dan rasul Allah pun ya melewati beragam ujian yang sangat hebat, yang sangat dahsyat. Bahkan kalau kemudian kita lihat ujian yang Allah berikan kepada kita nggak seberapa dengan ujian yang diberikan oleh Allah kepada mereka ya, kepada para nabi dan rasul Allah. Nah, ketika kemudian kita sama-sama mendapatkan ujian, yang dengan ujian itu Allah harapkan bisa menaikkan level kita sebagai manusia, dalam artian kita menjadi lebih baik, kita menjadikan kita lulus dari ujian ini, akhirnya kita naik level ya. Tapi justru banyak di antara kita yang ketika diberikan ujian justru malah mundur gitu ya, atau bahkan kemudian seperti tadi kasus mengakhiri hidupnya ya, sehingga kemudian kita melihat gitu ya, banyak orang-orang yang memilih jalan pintas daripada jalan pantas ya, tidak mendapati sandaran hidup yang sebenarnya. Ketika kemudian seseorang muslim gitu ya, kita yang mengaku beriman ya, beriman kepada Allah, kita beriman kepada hari akhir gitu, kita beriman bahwa akan ada kehidupan yang jauh lebih abadi dari kehidupan di dunia yang fana ini, maka rasa berserah kita itu totalitas kepada Allah. Kita menyandarkan hidup kita, diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, ketika kemudian ya, kenapa muncul rasa kecewa yang berlebihan ya? Kenapa muncul rasa amarah, rasa sedih ya? Kita merasa bahwa kok kita ketika mendapati kesulitan ini saya sendiri gitu ya, orang-orang yang di sekitar kita tuh nggak peduli dan lain sebagainya. Memang ketika kita mendapati banyak kasus ya, seperti tadi kasus bunuh diri, atau bahkan kasus ibu menghabisi anaknya ya, nauzubillah min dzalik, kita mendapati ada beberapa motif ya, baik dari keluarga yang tidak care ya, ada suami juga yang tidak memiliki kepekaan atau bahkan kepedulian dan lain sebagainya. Terlepas dari itu semua, ketika kita mengembalikan kepada diri kita ya, satu-satunya yang kemudian harus kita yakini, yang harus kita kuatkan adalah bagaimana kita menyandarkan hidup kita hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Ketika kita menyandarkan hidup kita kepada Allah,
secara total, ya, maka yang akan kita dapati adalah rasa plong, ya, dalam artian apa? Bukan berarti kita nggak akan punya masalah sama sekali, tapi ketika kita yakin, ketika kita memasrahkan kepada Allah, kita berjalan sesuai dengan koridornya. Dalam artian gini, ketika muncul persoalan yang hadir di tengah-tengah kita, maka kita menjalankan apa yang bisa kita kerjakan. Kita menjalankan ikhtiar sesuai dengan posisi kita. Nah, perkara kemudian bagaimana hasilnya, kita yakin berserah sepenuhnya kepada Allah, bahwa apapun yang Allah berikan untuk kita, ya, di dalam kehidupan kita, maka Allah tahu ini yang terbaik untuk kita. Allah yakin bahwa ujian yang Allah berikan ini adalah pas sesuai dengan level kita, baik itu dari segi kemampuan kita, ya, ataupun level keimanan kita. Dan itu nggak akan pernah salah, gitu ya. Jadi ketika kemudian kita mendapati kehidupan kita, ya Allah kok gini-gini banget, gitu ya, baik itu dari ujian ekonomi, ya, baik itu dari ujian keluarga, ya, baik itu dari ujian betapa banyak masalah yang kita hadapi. Nah, ini kita yakin bahwa Allah nggak akan pernah ninggalin kita. Meskipun seluruh dunia meninggalkan kita, yang harus kemudian kita pahami bahwa Allah tidak akan pernah membebankan ujian itu di luar dari kemampuan kita. Sehingga rasa berserah diri kepada Allah secara total ini yang harus kemudian dimiliki oleh setiap kita. Nah, sahabat soleh yang dirahmati Allah, ya, kerap kali rasa kecewa itu datang, ya, ketika kita mendapati kenyataan tidak sesuai dengan harapan, ya, atau kemudian kita lebih banyak mendapati realitas hidup kita itu nggak seperti kebanyakan orang. Nah, sifat atau sikap selalu membanding-bandingkan, ya, apa yang kita miliki dengan yang dimiliki oleh orang lain ini justru akan mengundang rasa tidak bersyukur, ya, atau kita akan jadi orang yang merasa bahwa ya Allah kok gini-gini banget hidup saya, enakan ya kayak dia, gitu ya, punya suami mapan, ya, kaya, tampan, perhatian, romantis dan lain sebagainya, sehingga kita lupa mensyukuri apa yang sudah Allah berikan kepada kita, ya, hanya karena kita mengukur standar bahagia, standar enak itu sesuai dengan kacamata rumah tangga orang lain atau keluarga orang lain. Nah, ketika kemudian muncul problem yang sehingga ketika kita mendapati kondisi itu tidak sama, ya, rumah tangga kita dengan rumah tangga orang lain, atau kehidupan kita nggak sama dengan kehidupan orang lain, kita akan insecure, kita akan merasa rendah diri. Ketika merasa rendah diri, kita akan menutup diri, dan kita kemudian akan merasa bahwa aduh, sudah nggak ada apa-apanya, saya ini udah paling sial lah, gitu ya, nauzubillah min dzalik. Sehingga kita menyandarkan segala sesuatu itu hanya kepada makhluk, ya. Ketika kita mendapati, ya, tempat kita bersandar ini nggak sekokoh sebagaimana yang kita harapkan, kita jatuh, gitu ya. Kita akan jatuh dan kita akan merasa sudah nggak berarti lagi, ya. Nah, ini kesalahan ketika kemudian kita justru menyandarkan hidup kita, ya, menyerahkan kehidupan kita kepada selain Allah. Sahabat soleh yang dirahmati Allah, kita masih berada di momen Muharram, ya, di mana kemudian kita diingatkan kembali, ya, bagaimana perjuangan hijrahnya Rasulullah SAW. Sehingga kita berharap agar momen Muharram nggak selesai hanya dengan sekedar pawai, ya, hal-hal seremonial semata, ya, tapi kemudian kita pun mengazamkan di dalam diri kita bahwa kita harus menjadi pribadi yang lebih baik setiap tahunnya, jangankan setiap tahun, setiap harinya. Kita berazam di dalam diri kita, apa yang harus saya perbaiki di dalam hidup saya, di dalam diri saya. Setiap manusia dibekali oleh Allah dengan potensi, ya. Setiap manusia dibekali oleh Allah dengan kemampuan yang dimiliki, maka salurkanlah kemampuan kita, potensi kita, bakat yang kita miliki untuk menjadikan kita lebih produktif. Bukan kemudian justru membuat kita merasa nggak bersyukur, gitu ya. Padahal ketika kemudian kita melihat kekurangan diri kita, memang setiap manusia memiliki kekurangan, gitu ya. Setiap kita memiliki kekurangan, tapi ketika kita hanya fokus pada kekurangannya kita lupa bahwa Allah pun menitipkan, Allah pun memberikan begitu banyak kelebihan di dalam hidup kita, gitu ya. Ketika kita melihat kehidupan orang lain lebih lebih oke, kita nggak pernah tahu, ya, di balik layarnya apa, gitu ya. Kalau kita suka scroll media sosial teman atau scroll media sosial orang lain, wah dia nampaknya happy, bahagia, selalu rukun dan lain sebagainya. Ya, karena setiap
setiap orang akan akan memberikan, akan mengirimkan, akan memposting sesuatu yang enak dilihat gitu ya. Senyum, tawa, bahagia itu yang akan disebarkan kepada orang banyak. Duka, luka, air mata itu akan disimpan rapat-rapat gitu ya. Sehingga kita nggak pernah tahu berapa banyak air mata mereka, berapa banyak kesedihan mereka, berapa banyak keluh kesah mereka kepada Allah gitu ya. Jadi nggak perlu memikirkan itu gitu ya. Justru itu akan menjauhkan kita dari rasa syukur kepada Allah, menyandarkan hidup kita hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita yakin bahwa ketika Allah memberi kita anak banyak, maka Allah yakin kita mampu melewatinya, kita mampu mendidik mereka. Ketika Allah berikan kita kehidupan yang Allah memberikan kita ekonomi yang pas-pasan, Allah ingin kita lebih bersyukur lagi. Allah ingin kita menggali potensi kita agar bagaimana dengan hidup yang pas-pasan itu tetap menjadi hamba yang taat. Sahabat soleh yang dirahmati Allah, para ummahat khususnya gitu ya, ketika kita merasa lelah ya dengan beragam rutinitas kita, ketika lelah beristirahatlah ya. Ketika kita merasa sedih, ketika kita merasa kadang ada masa di mana kita tuh pengen banget nangis gitu ya, gak tahu kenapa, pokoknya mau nangis aja gitu ya, ya nggak apa, menangislah gitu ya. Sujudlah kepada Allah, tumpahkan segalanya kepada Allah. Allah itu maha mendengar gitu ya. Allah itu sayang banget kepada kita. Ketika kita merasa bahwa udah hidup dikasih ujian segini banyak pula gitu ya, kita selalu merasa di mana letak kasih sayang Allah. Padahal justru Allah itu sedang melihat kita. Allah itu sedang melihat kita. Allah itu sedang memandang kita penuh kasih. Allah sedang mencintai kita dengan ujian yang Allah berikan. Allah sedang menggugurkan dosa-dosa kita sekiranya kita sabar ya menghadapi ujian tersebut. Sahabat solihah yang dirahmati Allah, ada kalanya ya kita butuh untuk menyendiri ya, bahasanya mungkin me time ya, kita duduk sendiri, kita merenung, kita bertafakur ya. Bertafakur itu bukan melamun ya, berbeda. Jadi kita bertafakur artinya kita duduk, kita diam, kita berpikir ya, kita sedang kita sedang berusaha menggali ya apa yang ada di dalam pikiran kita, kita kemudian berusaha mendekatkan diri kepada Allah. Intinya tafakur itu kita lebih produktif gitu ya. Kita memang duduk, kita memang memikirkan sesuatu gitu ya, tapi kita kemudian produktif, kita mencari ya Allah, saya ini kita tuh lagi pengen deket sama Allah gitu ya. Begitu banyak yang Allah beri kepada kita ya, apa yang kemudian Allah beri kepada kita, berapa banyak syukur kita. Berapa banyak kita mensyukuri terhadap apa yang sudah Allah beri kepada kita dibanding dengan keluhan-keluhan kita ya. Rasa letih yang kita rasakan itu dirindukan oleh orang-orang yang sampai hari ini mungkin belum berkeluarga ya. Ocehan anak-anak, tangisan anak-anak, riwahnya mereka ya, itu dirindukan oleh mereka yang belum memiliki keturunan ya. Jadi syukuri apa yang kita miliki hari ini ya. Ketika kita capek, udah capek di rumah, capek di tempat kerja gitu ya, rasa letih kita di tempat kerja itu juga mungkin dirindukan oleh mereka yang harus banting tulang mencari nafkah dengan cara yang sangat-sangat menyedihkan gitu ya. Jadi sahabat soleh yang dirahmati Allah, ketika kita merasa capek, merasa letih, beristirahatlah. Ketika kita merasa ya Allah udah gak kuat lagi gitu ya, berhenti sejenak, kumpulkan energi, meminta dikuatkan sama Allah, karena hanya Allah satu-satunya tempat kita bersandar ya. La haula wala quwata illa billah, tidak ada kekuatan selain dari Allah Subhanahu wa taala. Ya, kita memohon kepada Allah agar Allah senantiasa kuatkan kita. Ya, para ummahat ya, pekerjaan yang kita lewati bukan pekerjaan bergaji gitu ya. Bangun pagi ya dengan segala keriuhan yang harus kita lewati gitu ya. Kita harus melewatkan segala hal ya dengan segala remeh-temehnya, dan itu berulang setiap hari, setiap harinya, bahkan tanpa ada penghargaan dari orang-orang tertentu. Justru bahkan kadang kita mendengarkan bentuk nyinyiran gitu ya, tanpa gaji ya. Tapi yakinlah bahwa segala sesuatu nggak ada yang sia-sia di hadapan Allah. Sebesar biji zarah sekalipun kebaikan itu akan kita lihat balasannya pun sama dengan keburukan ya atau kemaksiatan. Sebesar biji zarah pun kita akan melihat hasilnya. Untuk itu, sebagaimana kita ingat apa yang dikatakan oleh Sayyidina Ali bin Abi Thalib, barang siapa yang menyandarkan dirinya kepada harta, maka dia akan
miskin, barang siapa yang menyandarkan hidupnya kepada harga diri, maka dia akan menjadi hina. Barang siapa yang menyandarkan hidupnya, ya, barang siapa yang menyandarkan hidupnya gitu ya kepada akal, maka dia akan menjadi sesat. Tapi barang siapa yang menyandarkan hidupnya kepada Allah, dia tidak akan miskin, dia tidak akan hina, dan dia tidak akan sesat. Sahabat solihah yang dirahmati Allah, semoga apa yang saya sampaikan hari ini menjadi pengingat buat saya pribadi, ya, akan menjadi penguat buat saya pribadi, dan pastinya gitu ya, insya Allah kita masih akan terus sharing bersama, saling menguatkan, saling mendoakan, ya. Kita menitipkan nama saudara-saudara kita di dalam setiap doa kita. Semoga Allah menjadikan kita istiqomah dalam taat, Allah menguatkan kita untuk menjalankan setiap amanah yang Allah berikan kepada kita, dan pastinya insya Allah kita menjadi orang-orang yang senantiasa kelak berkumpul di surganya Allah Subhanahu wa taala. Terima kasih, mohon maaf atas segala kekurangan. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.